Salam sejahtera bagi kita semua, damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Kali ini kita akan mencermati bersama tentang dinamika sejarah gereja. Tentu kita akan mencermatinya dari garis-garis besar perjalanan sejarah gereja. Sejarah gereja Katolik telah meliputi rentang waktu lebih dari 2000 tahun. Sebagaimana induk dari kekristenan tertua, tentu sejarah Katolik merupakan bagian integral sejarah kekristenan secara keseluruhan. Gereja Katolik dipimpin oleh suatu suksesi apostolik yang berkesinambungan hingga sekarang dalam diri uskup yang diketuai oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Tradisi kepemimpinan gereja terus berlanjut sebagaimana ditetapkan oleh Kristus lewat para rasulnya. Walaupun harus diakui bahwa mengalami berbagai tantangan dalam perjalanan waktu. Yang pertama, zaman para rasul. Kita tahu bahwa gereja adalah umat yang bertumbuh dan berkembang melalui sejarah yang panjang. Awal mula gereja dimulai dengan persekutuan para rasul sejak tahun sekitar 30 sampai 70 Masehi. Gereja lahir dengan kedatangan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta. Dalam kuasa Roh Kudus, para rasul dengan berani dan lantang mewartakan Kristus yang bangkit. Gereja awal sering juga menghadapi masalah atau tantangan. Pada masa itu terutama tantangan berasal dari para pemimpin agama Yahudi yang menolak. Malahan mereka melarang para rasul untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus dari Nazaret. Mereka pun ditangkap dan dipenjarakan, bahkan mengalami penganiayaan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat para rasul. Mereka tetap teguh mewartakan kabar gembira Kristus. Yang kedua, saksi untuk pergi ke seluruh dunia. Selanjutnya para rasul menyebar ke berbagai tempat sampai ke Kekaisaran Romawi. Bukan hanya para rasul lagi yang mewartakan kebangkitan Kristus, tetapi orang-orang beriman pertama pun sudah ikut menyebarkan keyakinan baru ini. Santo Paulus setelah pertobatannya dengan gigih mewartakan ke tempat jauh sampai menjelajah banyak daerah di sekitar Laut Tengah, bahkan sampai ke daerah Eropa. Dia membuat perjalanan panjang dan mewariskan surat pastoralnya. Surat-surat yang dikiriminya itu menyemangati para umat agar teguh dalam imannya, kendati menghadapi banyak tantangan. Pauluslah yang paling banyak mengadakan perjalanan sehingga dia digelari Rasul para bangsa. Yang ketiga, perlawanan dari orang Romawi. Kabar gembira sampai juga ke Roma, pusat Kekaisaran Romawi. Paulus dan Petrus sendiri pun sampai ke kota Roma karena perlawanan kepada kaum Kristen. Di Romalah mereka menerima hukuman mati sebagai suatu bukti bahwa kekristenan sungguh menghadapi tantangan berat. Dalam pemerintahan Romawi, banyak umat Kristen harus menyembunyikan diri untuk menjalani ibadat mereka di tempat yang dirasa aman seperti katakombe atau kuburan di bawah tanah. Cukup banyak orang Kristen teraniaya karena penolakan dari pemerintah Romawi, terutama pada era Kaisar Nero. Barulah setelah tahun 313 umat Kristen bebas dari pengejaran setelah surat Edikta Milan oleh Kaisar Konstantinus. Kaisar berpikir bahwa dengan memberi kebebasan kepada kaum Kristen akan menjadi kekuatan juga bagi kekaisaran. Maka sejak saat itu Kristen berkembang pesat di wilayah Kekaisaran Roma, bahkan diterima menjadi agama resmi di wilayah kekaisaran. Yang keempat, masa perkembangan Kristen. Dengan dikeluarkannya Edikta Milan oleh Kaisar Konstantinus, kekristenan berkembang pesat. Semua penghambatan dan penganiayaan dihapus. Misi gereja berjalan lancar karena pemerintah telah melindungi gereja dan umat pun dapat beribadah bebas di depan umum. Sebelumnya mereka dikejar-kejar. Kaisar sungguh menjadi pelindung dan penyokong gereja. Apa yang terjadi pada masa ini?
terjadi perkembangan gereja. Tahun 313, surat Edikta Milan dikeluarkan oleh kaisar yang mengakui kebebasan beribadat bagi orang Kristen dan mengembalikan tanah milik umat Kristen yang sempat direbut. Pada masa ini juga digunakan simbol Kristen pada uang logam dan juga dalam bendera Romawi. Tahun 325, kaisar juga mendorong dan mengusahakan diadakan konsili, pertemuan besar para uskup, pengganti para rasul, untuk menentang beberapa ajaran sesat yang muncul pada saat itu. Lalu pada masa ini juga dijadikan hari Minggu sebagai hari libur. Lalu pada masa ini juga terjadi pemberian biaya untuk penulisan dan penerjemahan kitab suci dari bahasa Aramea ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan nama kitab suci terjemahan Vulgata. Dengan adanya kebebasan ini, Paus pada masa ini semakin memberi perhatian untuk misa gereja. Pada masa ini, Paus Gregorius Agung cukup berpengaruh pada misi gereja lewat pendirian biara-biara dan mengutus biarawan-biarawati ke daerah-daerah lain untuk mengembangkan agama Kristen. Lalu, kuasa Paus pada masa ini semakin kuat dengan kebebasan beragama ini di wilayah kekaisaran. Kaisar sendiri pun merasa dengan kehadiran kekristenan ini, kuasa kaisar pun semakin kuat karena didukung secara tak langsung oleh peranan Paus sendiri. Kaisar Konstantinus meninggal tahun 337 di Konstantinopel dan digantikan oleh Kaisar Flavius Theodosius yang menjadikan agama Kristen menjadi agama negara tahun 380. Dengan ini, Kaisar menutup semua kuil penyembahan berhala dan mendekritkan bahwa seluruh rakyat dalam pemerintahan kita harus menerapkan agama yang dibawa oleh Rasul Petrus bagi orang Romawi. Mengikuti teladan Kaisar Theodosius ini, banyak orang menjadi Kristen. Orang Kristen menjadi kelompok yang mayoritas. Para misionaris juga pada masa ini mendirikan gereja-gereja dan mengajarkan iman Kristen dalam bahasa Yunani dan Latin. Gereja sungguh mengalami kejayaan dalam misinya. Lalu kita perlahan ke garis besar selanjutnya, yakni tentang perpecahan dalam gereja. Sejak diterimanya agama Kristen Katolik menjadi agama negara, gereja sungguh mengalami kejayaan. Namun, tidak dapat disangkal juga bahwa tata kelola kekaisaran dengan kebijakan politiknya tidak selalu bersesuaian dengan kebijakan pastoral gerejani. Harus dikatakan bahwa sejak gereja diberi keleluasaan dalam pengembangannya, gereja pelan-pelan terlibat dalam kekuasaan dan kekayaan duniawi. Dan muncul juga pemahaman teologi yang berbeda yang mewarnai hidup gereja pada waktu itu. Maka kita perlahan pilah-pilah. Katolik, Ortodoks. Tahun 546, kekaisaran dibagi menjadi dua. Kekaisaran ya, belum gereja. Kekaisaran dibagi menjadi dua, yakni Kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel. Peristiwa inilah salah satu hal yang menjadi cikal bakal gereja secara pelan-pelan terbagi dua. Awalnya bukan soal teologi awalnya ya, tentang kekaisaran, kekuasaan politik. Maksud awalnya bukan mau berpisah, tetapi untuk memudahkan pelayanan demi kepentingan umat. Tetapi hal ini pelan-pelan menjadi pemisahan yang mau mengurus dirinya sendiri. Gereja di timur dan gereja di barat, dan akhirnya menjadi pemisahan seterusnya. Memang secara resmi perpecahan gereja terjadi pada abad ke-11, tahun 1054. Skisma atau pemisahan itu terjadi karena perbedaan paham teologis. Misalnya tentang penghormatan patung atau gambar orang kudus, gereja timur menolak sementara gereja barat tidak mempersoalkannya.
Lalu alasan selanjutnya, alasan budaya. Pemakaian bahasa Yunani dan Latin. Di wilayah timur, sedikit yang tahu bahasa Latin, dan sebaliknya di wilayah barat, sedikit yang mengerti bahasa Yunani. Atau di daerah timur itu berbahasa Yunani, yang dominan di daerah barat berbahasa Latin. Lalu secara politis, orang Norman memasuki daerah selatan Italia yang dikuasai Kaisar Konstantinopel, yang sebenarnya masuk wilayah barat, Roma. Kaisar Konstantinopel minta bantuan ke Paus, tetapi tidak ditanggapi karena Paus ingin memiliki hak hukum atas daerah Italia Selatan. Hal-hal ini membawa pengaruh kepada kesatuan gereja, maka pada tahun 1054, resmilah terpisah kedua wilayah gereja ini. Gereja di wilayah timur menyebut dirinya Ortodoks. Kelompok ini tidak mengakui Paus sebagai pemimpin tertingginya. Gereja di wilayah barat disebut Katolik Roma. Paus tetap menjadi pimpinan tertingginya. Sejak saat itu, tak ada lagi titik temu antara dua gereja ini dan pemimpinnya. Lalu, Katolik, Protestan, Lutheran. Tahun 1517 terjadi lagi perpecahan besar dalam gereja. Martin Luther memprotes gereja Katolik. Gerakan Martin Luther ini disebut reformasi, Protestanisme. Maksud awalnya adalah untuk membaharui gereja agar berjalan dalam kebenaran. Ia hanya ingin menginginkan suatu pembaharuan, suatu pembersihan yang menyeluruh di dalam gereja. Akan tetapi, yang terjadi pada akhirnya justru pemisahan dan pendirian gereja baru. Martin Luther pada mulanya adalah seorang pastor, rahib Agustinian, seorang teolog, seorang dosen. Ia berasal dari Jerman, ia punya penghayatan religius yang mendalam. Dasar reformasi Luther adalah karena telah ditemukan beberapa kekurangan yang tak benar lagi dengan isi dan juga fungsi gereja di tengah masyarakat. Misalnya, para pemimpin gereja pada masa itu, paus, uskup, pastor, tak lagi menjalankan fungsinya sebagai gembala umat, tetapi mulai mencampuri urusan politik. Gereja juga sering dicampuri oleh para pemimpin negara, intervensi dari raja-raja. Lalu, feodalisme. Gereja mulai mencampuri urusan negara, bahkan berkuasa seperti para raja. Juga mulai muncul KKN, nepotisme, mengusulkan orang yang disukai sekelompok orang untuk diangkat menjadi paus, uskup maupun imam. Ada juga karena persoalan paus dengan Raja Prancis tentang hak paus. Apakah boleh campur tangan dalam politik atau tidak? Memang pada masa ini situasi gereja sungguh sangat buruk. Keadaan ini dirasa memburuk dengan adanya tuduhan bahwa gereja mempromosikan jual beli indulgensi pada masa Paus Leo ke-10 tahun 1513 sampai 1517. Paus Leo ke-10 kurang membuka telinga kalau praktik penjualan sakramen tobat atau indulgensi sedang ditentang keras oleh seorang profesor teologi asal Jerman, yakni tadi Martin Luther. Dengan alasan-alasan di atas, muncul untuk pemikiran membaharui gereja. Martin Luther membuat gerakan reformasi, tetapi pada akhirnya dia memisahkan diri. Dia mendirikan gereja baru yang tidak mengakui paus sebagai pemimpin tertinggi. Dan dia pun diekskomunikasi atau dikeluarkan dari gereja. Martin Luther kawin tahun 1525 dengan seorang mantan suster juga. Selanjutnya tentang gereja Calvinis. Tokoh reformasi lain adalah Johannes Calvin tahun 1509 sampai 1546 di Swiss. Tadi Martin Luther di Jerman. Ia ingin memperbaharui gereja dalam terang Injil. Pada tahun 1533 ia menolak ajaran Katolik setelah yakin bahwa Tuhan memanggilnya untuk membaharui gereja. Tahun 1536 ia menerbitkan Pokok-pokok agama Kristen yang dipandang sebagai salah satu pedoman teologi Calvinis. Ajarannya menggambarkan gereja dalam dua dimensi, yaitu gereja sebagai persekutuan orang-orang terpilih sejak awal mula dunia yang hanya dikenal oleh Allah, dan gereja sebagai kumpulan mereka yang dalam keterbatasannya di dunia
mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Penganut Kristus dengan ciri pewartaan Injil dan pelayanan sakramen. Lalu tentang Katolik dan Anglikan. Tahun 1531 terjadi lagi pemisahan dalam tubuh gereja. Kali ini di Inggris, Jerman, Swiss, dan sekarang Inggris. Raja Inggris Henry ke-8 minta izin dari Paus untuk menceraikan istrinya Katarina dengan tujuan mau kawin lagi dengan wanita lain, Anna Boleyn. Tentu Paus menolak permintaan raja ini karena gereja mengakui bahwa perkawinan itu adalah monogami dan tidak terceraikan kecuali karena kematian. Karena Paus tidak mengabulkan permintaannya, Raja Henry ke-8 ini tidak lagi mau mengakui Paus sebagai pemimpin gereja. Dia sendiri mendirikan gereja dengan nama Anglikan dan menetapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi gereja Anglikan. Maka sejak saat itu pemimpin tertinggi gereja Anglikan adalah ratu atau raja. Jadi saudara-saudari, teman-teman, sungguh banyak tantangan yang dihadapi gereja mulai dari awal sampai sekarang. Ada persoalan yang menjadi sumber perpecahan, tetapi harus diakui tetap banyak juga yang setia pada gereja. Walaupun ada banyak tantangan, penganiayaan, pengejaran, penolakan, tetapi gereja tetap bertahan. Tantangan ini tetap ada sesuai dengan zamannya. Di negara kita misalnya juga tetap ada tantangan bagi umat Kristen. Di beberapa tempat atau wilayah umat Kristen tidak bebas mengekspresikan dirinya atau tidak diberi kesempatan untuk mendirikan gedung gerejanya dan lain sebagainya. Masing-masing daerah memiliki tantangan masing-masing. Namun demikian, gereja ternyata tidak mati dan redup. Gereja tidak ditentukan oleh bangunan yang harus berdiri, tetapi gereja itu adalah persekutuan umat beriman yang dapat bertemu merenungkan sabda Tuhan. Tantangan harus dilihat sekali lagi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesaksian hidup. Jadi, teman-teman yang terkasih, demikianlah kira-kira garis-garis besar dinamika sejarah gereja. Salam damai Kristus beserta kita.